Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemuda-pemudi generasi Islam. Saya yakin bahwa para penonton setia kali ini ialah tentu saja seseorang yang beragama Islam atau yang biasa kita sebut dengan kaum muslimin. Sebagai seorang kaum muslimin, kita memiliki kewajiban yang mana yang telah tertera dalam rukun-rukun Islam. Salat sebagai salah satu rukun Islam yang paling utama. Salatlah yang membedakan kaum muslimin dengan kaum yang lainnya. Seperti biasa, di Indonesia sendiri untuk kebiasaan sholat dilaksanakan sejak kecil. Sehingga diharapkan ketika seorang muslimin sudah dewasa, maka ia akan terbiasa untuk beribadah kepada Allah, yakni sholat. Akan tetapi, apakah kita yakin bahwa yang sholat kita laksanakan ini ada alasan di baliknya? Tentu saja bukan hanya sekedar sholat sebagai agar terhindar dari api neraka ataupun terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ada alasan di balik turunnya perintah Allah untuk melaksanakan sholat, terkhususnya sholat 5 waktu. Peristiwa ini dapat dianalogikan dengan adanya keseharian kita, terkhususnya seperti mahasiswa. Saya seorang mahasiswa. Saya berkuliah untuk mendapatkan kerja, untuk mendapatkan gelar. Tetapi jika dipikir-pikir dengan alasan seperti itu, maka akan dilaksanakan dengan berat sekali. Maka akan terasa seperti beban. Berbeda dengan halnya saya berkuliah untuk menuntut ilmu. Tentu saja kedengarannya lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kembali lagi, untuk apa kita sholat? Mengapa kita sholat? Jawabannya bukan hanya untuk terhindar dari api neraka atau azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tujuannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja ini tertera di dalam Al-Quran surah At-Taha ayat 14 yang berbunyi, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat. Untuk apa? Untuk mengingat aku. coba Anda bayangkan ketika mengingat Allah yang memiliki segala-galanya, apa yang ada di langit dan di bumi. Tentu saja semuanya akan terasa lebih ringan dan tidak berat. Karena kita bersama Allah yang maha mengatur segala ketetapan hambanya, sehingga segala urusan pun akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada baiknya kita memikirkan ke hal yang positif, yang mana kita sholat untuk mengingat Allah, yang mana yang memiliki segala-galanya di dunia ini, serta yang menetapkan segala takdir yang ada di dunia ini. Dengan izinnya, maka semuanya akan menjadi lebih mudah. Maka sudut pandang yang diambil berbeda, bukan berangkat dari motivasi yang negatif, namun berangkat dari motivasi yang positif. Ini adalah tentang mindset kita dalam melakukan apapun. Ibaratnya, jika kita berangkat dari motivasi yang negatif dalam hal sholat ini, maka sholat kita dijadikan sebagai kewajiban saja, bukan sebagai kebutuhan yang bisa berangkat dari motivasi positif. Ketika kita menganggapnya sebagai suatu kebutuhan, maka kita akan lebih terasa nyaman dalam beribadah. Kita merasa enjoy dalam melakukannya, merasa nyaman, dan segala apa yang kita inginkan, insya Allah akan terkabulkan dengan mudah melalui ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang buruk sungguh datangnya dari saya pribadi, dari kebenaran yang hakiki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.